Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wa sallallahu ala khairi khalqihi ajma'in. Muhammadin wa alihi at-tayyibin at-tahirin. Alhamdulillah atas taufik dan bantuannya sehingga kita bisa melanjutkan kajian kita tentang sejarah hidup Ali bin Abi Thalib alaihi salam. Pada pelajaran ketiga ini kita akan menyajikan satu di antara stasiun-stasiun perjalanan kehidupan Ali bin Abi Thalib alaihi salam bersama Nabi di dalam dakwah dan kerasulannya. Sejarah mencatat bahwa setelah upaya demi upaya yang dilakukan oleh kaum kafir Quraisy untuk menghentikan laju dakwah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, setelah upaya demi upaya kaum kafir Quraisy untuk menekan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam agar menghentikan laju dakwah beliau, agar tidak lagi beliau menyebarkan ajaran Allah subhanahu wa ta'ala. Tentu semua itu tidak mampu mematahkan semangat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam untuk menyampaikan dakwah kerasulannya. Karenanya mereka pun kemudian menawarkan tawaran-tawaran yang terkesan sesuatu yang menggiurkan. Namun itu pun beliau sallallahu alaihi wasallam tolak. Karena memang bukan itu yang beliau minta. Bukan kedudukan di tengah-tengah masyarakat, bukan kekayaan. Namun bagaimana beliau bisa memberi hidayah dan petunjuk kepada umat manusia. Setelah upaya-upaya mereka gagal, mereka bersepakat untuk menuliskan sebuah perjanjian di antara mereka yang berisikan mengucilkan Bani Hashim dengan tujuan menekan Bani Hashim agar mau menyerahkan Rasulullah kepada mereka untuk mereka hukum mati. Sebuah tuntutan yang sejak awal ditolak oleh Abu Thalib. Abu Thalib berdiri tegak di hadapan tuntutan-tuntutan kaum kafir Quraisy dan menolaknya. Maka satu-satunya jalan adalah mereka bersekongkol, mereka bersepakat untuk mengucilkan Bani Hashim di bawah kepemimpinan Abu Thalib yang membela dan membentengi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Mereka tulis kesepakatan mereka itu dalam sebuah lembaran terbuat dari kulit, kemudian mereka simpan di Ka'bah. Di antara isi persekongkolan mereka adalah mereka tidak akan menikahi seorang wanita dari Bani Hashim, dan mereka tidak akan pernah memperkenankan seorang pemuda dari Bani Hashim untuk menikahi wanita-wanita dari suku-suku lain. Dan mereka akan mengasingkan Bani Hashim di sebuah tempat, dan tempat itu mereka jaga agar tidak ada pasokan makanan yang bisa disuplai untuk kebutuhan mereka sehari-hari. Kota Makkah sebagaimana telah kita ketahui bahwa ada musim-musim tertentu. Di bulan Rajab ada musim umrah, di bulan haji ada musim haji. Itu yang sudah berjalan di masa-masa jahiliyah. Dan dalam dua kesempatan itu digelar pasar-pasar yang menyediakan berbagai komoditi yang menjadi kebutuhan masyarakat Mekah maupun para mu'tamirin, orang-orang yang umrah maupun orang-orang yang haji. Termasuk yang dijual adalah bahan-bahan makanan yang didatangkan dari luar kota Mekah. Tentu itu adalah kesempatan bagi penduduk Mekah untuk membeli kebutuhan mereka untuk sekian bulan ke depan. Untuk menutup agar Bani Hashim tidak bisa membeli, maka mereka mengancam para pedagang yang datang dari luar maupun pedagang lokal untuk tidak menjual dagangannya kepada seorang dari Bani Hashim. Dan apabila diketahui ada seorang pedagang yang menjual kepada mereka atau memasok mereka,
maka mereka akan hukum, bahkan tokoh-tokoh kafir Quraisy akan menjatuhkan sanksi kepadanya dengan merampas barang dagangannya dan mengambil semua kekayaannya. Di antaranya adalah apa yang mereka lakukan dengan meninggikan harga komoditi di luar kewajaran, agar kaum muslimin juga tidak mampu membeli, dan dengan demikian juga mereka tidak bisa memasok makanan ke dalam Syi'ib, ke dalam lembah di mana Bani Hashim diasingkan di tempat tersebut. Kejadian ini dicatat dalam sejarah terjadi di akhir-akhir tahun ke-6 atau di awal-awal tahun ke-7 hingga tahun 10 Hijrah. Semua Bani Hashim di bawah kepemimpinan Abu Talib bersatu membela Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, kecuali Abu Lahab. Mereka masuk ke dalam Syi'ib tersebut. Di sana mereka hidup terasingkan. Syi'ib, sebuah lembah di luar kota Mekah yang tidak jauh dari kota Mekah, namun dijaga dengan ketat. Siapa yang masuk, siapa yang keluar akan segera diketahui dan akan dijatuhi sanksi. Inilah perjuangan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, dan inilah pembelaan Abu Talib dan Bani Hashim untuk dakwah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Sehingga dengan embargo ekonomi yang dilakukan oleh kaum kafir Quraisy kepada Bani Hashim, mereka tentu hidup dalam keadaan menderita, kesusahan, waktu yang tidak sedikit. 3 tahun mereka hidup di pengasingan tanpa ada pasokan makanan-makanan pokok kecuali dengan susah payah. Dalam keadaan mereka terembargo dan terasingkan di Syi'ib Abi Talib, kita menyaksikan sejarah melaporkan kepada kita bagaimana perjuangan Ali bin Abi Thalib secara khusus dan perjuangan Abu Talib dan Bani Hashim secara umum. Ada 2 dokumen sejarah yang disebutkan. Pertama, bahwa Ali alaihi salam yang ditugasi oleh Abu Talib dan oleh Rasulullah untuk menyelinap keluar dari Syi'ib yang terkungkung itu, yang terjaga dengan ketat itu, untuk berusaha mendatangkan makanan-makanan pokok untuk mereka yang terasingkan dan sedang dipenjara di Syi'ib Abi Talib tersebut. Tentu dengan susah payah dan dengan harga yang melambung, Ali bin Abi Thalib terkadang mampu membeli beberapa kebutuhan mereka. Kedua adalah bahwa Abu Talib yang menyaksikan kejahatan kafir Quraisy yang mengasingkan, dan itu sangat tidak manusiawi karena melibatkan semua anggota Bani Hashim, tidak terkecuali anak-anak kecil. Dan Khadijah, istri setia Rasulullah, bersama Rasulullah, kendati secara kesukuan beliau bukan dari Bani Hashim dan dikecualikan tentunya dari pengasingan tersebut, namun karena kesetiaan beliau kepada suaminya, kepada utusan terakhir Allah, maka beliau pun rela bergabung bersama Bani Hashim di Syi'ib. Dalam suasana seperti itu, ancaman demi ancaman kapanpun bisa terjadi. Abu Talib menyaksikan bahwa kejahatan kaum kafir Quraisy sudah melampaui batas, sehingga bisa-bisa mereka dengan kejam dan dengan curang akan menyerang Rasulullah di malam hari dan membunuhnya ketika beliau sedang tidur. Oleh karena itu, Abu Talib memerintahkan putra kesayangannya, Ali bin Abi Thalib, untuk selalu mengganti posisi Rasulullah di saat beliau tidur, agar apabila ada serangan mendadak di tengah malam, Alilah yang akan menjadi tumbal demi keselamatan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Sementara Rasulullah diletakkan di tempat yang aman oleh Abu Talib. 2 catatan sejarah ini menjadi catatan yang mengharumkan lembaran-lembaran sejarah Ali bin Abi Thalib, kesetiaan Ali bin Abi Thalib,
pembelaan Ali bin Abi Thalib, pengorbanan Ali bin Abi Thalib demi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Keadaan yang zalim ini terus berlanjut hingga tahun ke-10, di mana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengabarkan kepada pamannya Abu Thalib, "Wahai Abu Thalib, wahai pamanku, Allah telah mengabarkan kepadaku bahwa rayap telah melalap habis tulisan-tulisan yang berada dalam lembaran zalim yang disepakati oleh orang-orang kafir Quraisy itu, kecuali yang tersisa nama Allah. Sampaikan kepada mereka agar mereka segera menghentikan perlakuan zalim dan pembangkangan mereka kepada Allah dan Rasulnya." Maka Abu Thalib dengan penuh keyakinan bahwa anak pamannya tidak mungkin berbohong, dan anak pamannya pasti mendapatkan kabar yang demikian dari Allah melalui wahyunya. Maka Abu Thalib segera keluar menuju kumpulan tokoh-tokoh kafir Quraisy. Ketika menyaksikan Abu Thalib keluar, mereka menyangka bahwa Abu Thalib datang untuk bertekuk lutut kepada mereka, untuk menyerah terhadap tuntutan mereka, menyerahkan Muhammad untuk mereka hukum mati. Atau paling tidak Abu Thalib akan meminta belas kasihan kaum kafir Quraisy agar memberikan kelonggaran, memasok makanan demi anak-anak dan orang-orang yang terembargo di Syi'ib Abi Thalib tersebut. Namun ternyata mereka dikejutkan. Abu Thalib datang bukan untuk tujuan itu. Abu Thalib justru datang kepada mereka, mengingatkan mereka akan perlakuan jahat, akan kezaliman yang sangat tidak manusiawi itu agar segera mereka hentikan. Abu Thalib mengatakan bahwa anak pamanku yang tidak pernah berdusta, yang as-sadiqul masduq, telah mengabarkan kepadaku dari Tuhannya bahwa lembaran-lembaran yang kalian tulis itu telah dimakan oleh rayap, kecuali yang tertera tulisan Allah. Abu Thalib berkata kepada mereka, "Apabila keponakanku ini dusta, maka aku siap menyerahkannya untuk kalian penggal. Namun apabila keponakanku ini jujur dan benar ucapannya, kalian harus segera menghentikan perlakuan zalim tersebut." Maka sebagian dari tokoh-tokoh kafir Quraisy itu mengatakan bahwa pendapatmu sangat tepat, wahai Abu Thalib. Ini adalah tawaran yang sangat objektif, wahai Abu Thalib. Maka Abu Thalib meminta agar lembaran itu didatangkan dan dihadirkan di hadapan mereka untuk dibuka dan disaksikan oleh mereka semuanya. Maka ketika mereka buka, mereka dikejutkan oleh bahwa lembaran-lembaran itu seluruh tulisannya telah dimakan oleh rayap kecuali sebutan nama Allah. Maka kaum muslimin dari Bani Hashim yang bersama Abu Thalib menemani beliau mendatangi tokoh-tokoh kafir Quraisy bertakbir sebagai rasa syukur mereka kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Kaum kafir Quraisy pun kemudian kecewa, namun mereka harus menerima apa yang sudah mereka sepakati. Maka sejak itu mereka menghentikan embargo ekonomi dan mengakhiri pengasingan dan pengusiran Bani Hashim. Inilah catatan sejarah perjuangan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dan pembelaan Abu Thalib dan pengorbanan Ali bin Abi Thalib alaihi salam. Mudah-mudahan dengan mengetahui sejarah perjuangan Rasulullah, sejarah dakwah Rasulullah, kita makin menghargai jerih payah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Kita makin menghargai perjuangan Abu Thalib, perjuangan Khadijah Al-Kubra, perjuangan Ali bin Abi Thalib alaihi salam. Mudah-mudahan dalam pertemuan yang akan datang kita akan lanjutkan dengan menjelaskan sejarah hijrah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan pengorbanan serta kesetiaan Ali bin Abi Thalib alaihi salam di malam hijrah Rasulullah sallallahu alaihi wa sallallahu ala khairi khalqihi ajma'in
Muhammadin wa alihi at-tayyibin at-tahirin wa ghafarallahu lana wa lakum amin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.